Selamat malam, saya Angger Gita Trisano Utomo, NIM dengan NIM 19511409. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai proses pembuatan ulir pada mesin bubut. Yang pertama, sebelum memasuki proses pembuatan ulir, mari kita mencari tahu bagaimana macam-macam cara mengoperasikan mesin bubut. Yang pertama itu adalah facing. Facing ini bertujuan untuk menghaluskan benda kerja pada sisi tegak lurus di sini. Kemudian ada turning. Turning ini digunakan untuk menghapuskan atau menghilangkan bahan yang berlebih pada benda kerja tersebut. Biasanya pada bagian-bagian sisi luar dari benda kerja di sini. Kemudian ada cara boring. Yang ketiga, boring ini bertujuan untuk melubangkan benda kerja di bagian tengah. Seperti ini. Kemudian yang keempat adalah drilling. Drilling ini adalah proses membuat lubang pada benda kerja dengan menggunakan mata bor. Kemudian yang kelima ada proses ramming. Ramming adalah proses membesarkan lubang ke ukuran yang lebih akurat atau memperhaluskan. Biasanya proses ramming ini digunakan setelah proses boring. Kemudian ada proses knurling. Knurling adalah proses untuk membuat atau proses membuat lekukan di batasan benda kerja yang bertujuan untuk memberikan pegangan yang lebih baik saat membuat benda kerja tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada proses chamfering. Proses ini bertujuan untuk memiringkan ujung benda kerja secara ekstrim. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan gerindra atau melindungi ujung benda kerja agar tidak rusak dan agar terlihat lebih baik. Ini adalah proses chamfering. Kemudian ada proses parting off. Proses ini bertujuan untuk memotong benda kerja setelah benda itu dikerjakan. Kemudian ada proses grooving. Proses grooving adalah proses membuat slot dengan ukuran yang sempit pada benda kerja. Kemudian ada proses forming. Ini adalah proses forming. Proses forming adalah proses di mana pembentukan cekung atau tidak teratur pada benda kerja tersebut. Biasanya ini proses ini dilakukan untuk membuat pembentukan. Kemudian ada proses taper turning. Proses ini adalah berbentuk kerucut diproduksi pada benda kerja. Selama proses taper turning, putaran benda fit diatur pada sudut benda kerja. Jadi untuk membuat benda kerja berbentuk kerucut. Kemudian terakhir dan yang akan dipakai dalam pembuatan ulir bisa disebut dengan threading. Proses threading. Proses ini yang akan kita jabarkan atau yang kita akan lihat dalam pembuatan ulir pada baut. Kemudian ini adalah hasil yang telah saya buat. Ini adalah baut dengan M12, berarti memiliki diameter luar 12 mm. Ini adalah bentuk 2 dimensinya. Di sini ada bentuk 3 dimensinya. Oke, lanjut. Langkah pengerjaan. Oke, yang pertama, sebelum mulai pekerjaan, alangkah baiknya untuk menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan kulit, kemudian ada sepatu safety, ada masker, dan ada kacamata pelindung. Sangat dianjurkan untuk memakai alat pelindung ini agar dalam mengerjakan sesuatu, dalam mengerjakan benda kerja kita terlindung, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa terhindarkan. Kemudian yang kedua,
menyiapkan peralatan membuat ulir seperti pahat ulir. Yang digunakan adalah pahat ulir miring, mata pahat ulir, kemudian ada skid mat atau yang biasa kita sebut jangka sorong, di sini berbentuk digital. Kemudian ada mata pahat rata, biasanya digunakan untuk meratakan benda kerja dulu. Kemudian ada pitch gauge yang bertujuan untuk mengatur pitch. Jadi nanti hasil treat yang kita maksud bisa sesuai dengan ekspektasi atau tujuan yang kita buat. Ini harus ada. Kemudian ada mikrometer luar. Kemudian yang ketiga, aturlah benda kerja pada cak mesin bubut. Ini yang bisa disebut dengan cak. Nanti benda kerjanya akan dimasukkan ke dalam tengah-tengah ini. Di sini kita bisa melonggarkan, diputar ke arah kiri, kemudian nanti pengeratnya sini akan membuka lebih lebar, kemudian masukkan benda kerja tersebut. Kemudian dikencangkan kembali. Yang keempat, setelah menyeting cak, bubutlah terlebih dahulu diameter luar benda kerja hingga diameter 7. Pada contoh yang saya buat, saya membuat diameter M12, yang berarti diameter luarnya adalah 12 mm. Ini tentu ini bukan hasil ini hasil jadinya, cuman jika sebelumnya itu di sini adalah masih kosong, belum ada treatnya. Nanti sama mesin bubut akan dipotong terlebih dahulu sehingga memiliki ukuran diameter sebesar 12 mm dari segini. Kemudian yang kelima, tentukan roda gigi atau gearbox pada mesin bubut agar sesuai dengan kisar pitch atau gang dari ulir yang akan dibuat. Sebagai pedoman, tabel pada mesin bubut harus diperhatikan dan wajib diperhatikan agar pengaturannya sesuai dengan aturan. Tabel-tabel ini akan membantu dalam membentuk kecepatan putar pada spindle. Jika salah, akan dapat merusak benda kerja tersebut atau tidak akan menghasilkan produk yang maksimal. Kemudian yang keenam, siapkan bagian pahat bubut permukaan ulir. Ujung pahat harus dalam kondisi runcing. Jika kondisinya tumpul, maka wajib untuk mengasahnya terlebih dahulu. Pastikan bentuknya sesuai dengan jenis dirat yang ingin digunakan. Pada kali ini, dirat yang digunakan adalah 60 derajat untuk membuat ulir metrik. Kemudian yang ketujuh adalah mengatur kecepatan spindle dengan rata-rata kecepatan 100 rpm dan bisa berubah sesuai dengan kondisi atau bahan kerja yang dipakai. Tergantung, balik lagi ke benda kerja apa yang dipakai, kecepatan juga akan berpengaruh. Pada saat ini saya memakai RPM 100 rpm dalam membuat treat tersebut atau membuat ulir tersebut. Yang ke-8, pasanglah benda kerja yang sudah dipotong tadi pada dudukan mesin bubut. Jadi benda kerja yang sudah diperhalus atau diatur diameternya menjadi 12 mm itu kemudian akan dimasukkan ke dalam cak di sini dan akan dipasang dan siap untuk digunakan. Maksud saya untuk dilanjutkan proses selanjutnya dalam pembuatan ulir. Yang ke-9, nyalakan mesin bubut serta menekan tuas otomatis dirat untuk melakukan proses pemakanan benda kerja. Di sini nanti akan dinyalakan mesinnya dan cak sini akan memutar. Spindle akan memutar cak dari mesin listrik di sini. Di sini adalah alat-alat yang digunakan untuk memotong benda kerja tersebut. Di bagian tool post di sini adalah bagian mata jarum yang digunakan untuk memotong atau memakan benda kerja tersebut. Selanjutnya yang ke-10,
Kerjakan proses pembuatan secara rata pada benda kerja yang untuk membuat bentuk dan ukuran diameter luar sesuai dengan perancangan. Dan cara yang ke-11, matikan mesin bubut jika benda kerja sesuai dengan apa yang kita maksud. Dan di sini adalah hasil akhir yang diharapkan setelah membuat atau setelah mengikuti proses tadi. Dengan baut dengan M12 atau memiliki diameter 12 mm. Diharapkan akan menghasilkan benda kerja seperti ini. Sekian dan terima kasih. Presentasi dari saya.